Ya, Indonesia ini bisa dikatakan sudah sangat darurat sekali ya, darurat banget. Nah, yang bikin gedeknya lagi nih, aduh, Masya Allah ya, kenapa sih pihak DPR RI ya, kenapa sih nggak bisa bertindak tegas gitu ya? Masa mengatakan faktor LGBT itu faktor yang berkaitan dengan kodrat gitu ya, yang sulit untuk ditentukan undang-undang hukum dan ataupun hukum pidana. Nah, loh, kenapa bisa begitu gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Niko di Caruban Misteri Channel. Oke, dan juga mohon maaf nih buat para subscriber di Caruban Misteri Channel yang selalu bertanya ya, kenapa sih nggak suka konten-konten lagi di tempat-tempat angker ya, atau belusukan-belusukan gitu ya. Oke, next time ya, karena memang situasi kesibukan pekerjaan yang akhirnya nggak bisa ke beberapa tempat yang harus saya langsung datangi ya. Berhubung saat ini lagi banyak di situasi rumah ya, dan saat ini sedang senggang, akhirnya saya bikin konten sesuatu hal yang menjadi undang-undang saya ya. Ini sangat meresahkan sekali ya. Kenapa? Dan lagi ini tentang dunia LGBT. Hal ini diketahui saat guru menggelar razia ponsel di sekolah. Kemudian guru mendapati ponsel siswa terkunci dengan password. Lalu guru meminta kata sandi dan ditemukanlah grup WhatsApp yang terindikasi LGBT. Kini kasus ini telah ditangani Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Riau. Dan ini baru-baru ya, yang sangat viral ya di beberapa media berita, di mana ditemukan kasus LGBT yang ada di kalangan anak-anak sekolah dasar. Wow, ini luar biasa banget ya. Di sebuah kawasan di Pekanbaru Riau, ini pihak gurunya nih, pihak pengajarnya luar biasa ya, sampai memiliki inisiatif untuk melakukan razia handphone ya, yang sebetulnya handphone ini sebuah alat pribadi ya, yang sangat pribadi ya, tetapi karena sudah masuk ruang lingkup sekolah, akhirnya mau nggak mau pihak sekolah juga wajib melakukan sebuah tindakan, dan hasilnya wow ya, anak sekolah dasar diketahui ada kaitannya dengan LGBT, di mana diketemukan di grup WhatsApp-nya ini ada grup yang mengarah kepada hal LGBT. Ya, ini sebuah terobosan ya, yang akhirnya mau nggak mau pihak pendidikan harus lebih gencar ya, karena ini baru di kalangan SD ya, sekolah dasar ya, belum SMP ataupun SMA. Ini kalau udah masuk ke bagian-bagian anak-anak ya, waduh, ini sangat-sangat meresahkan ya. Ya, sebetulnya kalau anak sekolah dasar memegang handphone sebetulnya ya wajar-wajar saja, yang sebetulnya saya juga menyarankan anak saya memegang handphone ya, karena saya harus memantau di saat dia sudah pulang sekolah, dia menghubungi saya, orang tuanya gitu, untuk menjemput gitu ya, kalau memang faktor sekolahnya dan jarak rumah agak jauh ya. Nah, dalam hal ini ya, ini nih, aduh, saya nggak bisa membayangkan ya, bagaimana bisa terjadi untuk anak-anak seusia sekolah dasar yang sudah mengenal dunia penyimpangan seksual ya, dan ini nggak bisa ditolerir ya, ataupun dianggapnya hoak ataupun gimana, dan ini bisa saja terjadi ya. Nah, di saat ini perkembangan medsos ini kan, dan dunia teknologi telekomunikasi ini sangat-sangat cepat berkembang ya, akhirnya segala unsur-unsur hal yang negatif ini ya masuk deh. Tinggal bagaimana pihak orang tua memberikan sebuah edukasi kepada anak-anaknya, mana yang baik, mana yang tidak baik ya. Nah, seperti yang terjadi di Pekanbaru Riau ini, sebelumnya juga sudah pernah terjadi ya, pernah ada kejadian-kejadian di mana anak-anak sekolah yang ketahuan gitu, mereka adalah ya, yang anak-anak yang sebetulnya ya berstatus LGBT ya, dan di sekolahnya juga perlahan-lahan bisa saja meracuni teman-teman yang lain ya gitu ya.
dan ada video-videonya. Nah, karena saya berbicara ini harus sesuai data ya, yang sebelumnya saya coba rangkum dan coba saya dapatkan buktinya untuk menjadikan sebuah pernyataan pada video saya saat ini, agar punya sesuatu yang manfaat ya. 10 pelajar yang sudah mencoreng dunia pendidikan di Kota Pariaman dipanggil orang tuanya pekan ini. Penelusuran dan pemeriksaan dari grup WhatsApp yang bernama Panta Group, pelajar ini sudah jauh melanggar aturan dan norma agama. Di antara mereka yang ada diduga terlibat dalam permainan seks bebas seperti pasangan suami istri. Lebih miris lagi, ada yang terlibat dalam seks sejenis, baik itu lesbian maupun homoseksual, hingga biang tawuran antar pelajar. Nah, di bidang pendidikan ini udah luar biasa ya. Ada juga yang justru tidak anak siswanya saja ya, tetapi justru dari pihak pengajar ya, bahkan kepala sekolahnya ya, yang seperti video yang pernah saya dapatkan ya. Nah, dari beberapa bukti tersebut kan ini nih apa ya, Indonesia ini bisa dikatakan sudah sangat darurat sekali ya, darurat banget. Nah, yang bikin gedeknya lagi nih, aduh, Masya Allah ya, kenapa sih pihak DPR RI ya, yang menjadi wakil rakyat ya, yang digaji oleh rakyat gitu tuh, kenapa sih nggak bisa bertindak tegas gitu ya? Masa mengatakan faktor LGBT itu faktor yang berkaitan dengan kodrat gitu ya, yang sulit untuk ditentukan undang-undang hukum dan ataupun hukum pidana. Nah loh, kenapa bisa begitu gitu? Ini sepatutnya dibuatlah undang-undangnya ya, jangan mengarah kepada mengatakan itu kodrat gitu ya. Ya kodrat manusia laki-laki dan perempuan gitu, bukan berarti perilaku itu tidak bisa diberi sanksi ya. Yang uniknya lagi, kenapa pihak DPR RI ini mengatakan sulit untuk menemukan pembuktian. Nah lo lagi deh, karena banyak loh di YouTube saja sudah banyak channel-channel yang justru gamblang banget memberikan, mencontohkan, memperlihatkan aktivitas mereka gitu, yang gaynya, yang lesbinya ya, Masya Allah ya, terbuka banget dan bebas banget, dan mereka melakukan tindakan-tindakan perilaku yang aduh, Masya Allah, yang merusak benar-benar generasi bangsa ya, karena ditonton secara publik ya. Nah, kenapa dibilang gak ada pembuktian gitu? Walaupun saya nggak tahu siapa namanya dari anggota DPR RI itu yang mengatakan hal tersebut ya, tetapi setidaknya ini harus menjadi sebuah kajian ya. Mau nggak mau, buatlah undang-undang itu, entah istilah undang-undang darurat kah atau apa aja. Kalau saya bukan orang politik, bukan orang-orang yang paham tentang dunia tata negara ataupun gimana ya. Seks menyimpang LGBT, tidak ditunggu dia tobat, tangkap, bawa ke tempat yang tinggi, kemudian lepaskan, maka matilah dia di bawah. Ternyata masih bergerak-bergerak, bawa lagi ke atas, lemparkan lagi. Begitu Allah tetapkan hukum bagi para pelaku kaum Nabi Lut. Saking jijiknya Allah dengan perbuatan ini. Dan ini ada di kota kita, ini ada di negeri kita. Seandainya kita semua diam melihat makhluk yang lebih menjijikkan daripada anjing rabies yang gila dan lebih berbahaya daripada itu, hanya dengan lambaiannya, hanya lambai begini hancur kota kita, kita biarkan? Tidak, demi Allah. Siapa yang punya akses ke wali kota, tolong sampaikan baik-baik. Kami tidak ingin kota Pekanbaru hancur, binasa dan lenyap dengan azab karena adanya kaum pelaku seks menyimpang ini di kota kami. Oh, belum ada undang-undang. Kalian kami gaji, kalian kami angkat untuk ciptakan perangkat, termasuk perangkat undang-undang yang bisa melindungi kami dan negeri kami dari kehancuran. Maka ini adalah permintaan kami. Tokoh-tokoh masyarakat bangkit bersama, para dai-dai, ulama-ulama bangkit bersama, seluruhnya serentak. Tetapi bisa dong seperti negara Brunei ya, Sultan Hasanah Bolkiah itu sudah menyatakan dan ada sanksi hukum undang-undangnya ya, yang sangat tegas sekali ya, hukuman rajam, bahkan hukuman mati ya kalau nggak salah itu ya, bagi para orang-orang ataupun masyarakatnya yang
diketahui LGBT. Wih, ngeri banget kan? Artinya ngerinya dalam arti ngeri yang positif ya. Brunei itu bisa ya. Pemerintah Brunei Darussalam menerapkan aturan hukuman tegas untuk para kaum LGBT di negaranya, termasuk hukuman rajam untuk hubungan sesama jenis. Kepala negara Brunei yang sekaligus merangkap sebagai Perdana Menteri, Sultan Hassanal Bolkiah, membela penerapan hukuman ini dan diyakini dapat menciptakan suasana yang aman dan harmonis bagi seluruh warganya. Inilah MIB, konsep keramat yang telah berjaya menjelmakan sebuah negara yang adil lagi bahagia, yang hidup di dalamnya sebuah komuniti yang bersatu padu. Sistem MIB juga telah terbukti amat mesra kepada dunia, sehingga siapa saja yang datang berkunjung ke negara ini akan beroleh pengalaman manis, dapat menikmati suasana aman dan harmoni serta layanan yang sebaik-baiknya. Inilah hakikat Brunei, negara MIB, di mana selain dari itu ia bukanlah Brunei. Menurut CNN.com, sebagian warga Brunei mengancam untuk meninggalkan negaranya dan mencari suaka setelah aturan ini diterapkan. Atas aturan ini, pemerintah dan masyarakat barat menyuruhkan boikot terhadap hotel milik Sultan Brunei di Amerika Serikat dan Eropa. PBB juga mengecam hukuman tersebut karena dianggap kontroversial dan sebuah kemunduran. If this law is actually enforced, it will be a real setback for the human rights of the people of Brunei. And we're talking about a country which has maintained a moratorium on the death penalty since 1957. So they have not executed anyone since 1957. And this would be a huge setback for the people of Brunei. Aturan ini awalnya diumumkan pada 2013 dan sudah diterapkan pada 3 April lalu. Aturan baru ini pun menuai pro dan kontra di media sosial. Negara Brunei itu bisa. Bahkan untuk orang-orang yang LGBT di Brunei itu memilih pindah negara. Padahal negara Brunei itu sudah luar biasa nyaman ya. Ya nyaman lah, untuk kesehatan digratiskan gitu kan. Dunia pendidikan digratiskan semuanya, dan banyak fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh negara itu diberikan luar biasa bagi masyarakatnya ya. Nah, ini hanya sebuah gambaran kenapa Indonesia nggak bisa, dan harusnya bisa membuat undang-undang seperti itu ya, karena buktinya ada ya. Dan ada yang viral tokoh nama nih, Ragil ya sebut aja deh, dia yang pindah negara ataupun dia hanya berdomisili sementara ya di Jerman ya, dan dia adalah warga Indonesia yang sudah melakukan pernikahan sejenis ya di Jerman ya, karena memang negara sana itu melegalkan ya pasangan sejenis, yang akhirnya membuat sebuah kontroversi yang luar biasa di podcastnya Bang Deddy Corbuzier ya. Ini sekarang waktunya aku untuk kasih tahu ke dunia bahwa ada pasangan LGBT yang juga sama aja sama pasangan hetero, jadi nggak ada bedanya. Ini di saat ini nih, si Ragil pulang kampung nih, waduh Masya Allah, pulang kampung sampai jadi rebutan masyarakat, foto bersama, foto selfie segala macam. Wow, memang dia viral, terkenal, tapi terkenal dalam hal yang begitu. Ya amat disayangkan sekali ya. Nah, ada lagi yang warga Indonesia yang tinggal di Australia yang memiliki pasangan double ya. Kalau perempuan, laki-laki punya istri lebih dari satu ya, poligami ya. Ada juga poliandri gitu istilahnya ya. Nah, ini pasangan yang luar biasa, tiga-tiganya laki-laki gitu ya. Chico nih namanya, Chico Ingham kalau nggak salah ya. Chico punya pasangan laki-laki lagi, double gitu ya. Ya semuanya laki-laki gitu ya, tinggal satu rumah ya. Luar biasa banget ya, luar biasanya memang luar biasa. Kalau nggak salah dia asal Jember yang pernah saya coba cari informasinya ya. Dan dia sempat pulang kampung ya, pulang kampung dan membawa dua pasangan itu ya, dua pasangan gay-nya gitu ya. Yang uniknya lagi, saya bilang unik, ini agamanya apa gitu ya. Karena sempat saya lihat ada postingan dia ini masuk ke wilayah keagamaan ya, seperti acara tahlilan gitu, membawa dua pasangannya itu pakai kopea, pakai sarung,
Dan ini dilihat oleh masyarakat dan anak-anak gitu. Lalu ada postingan lagi di mana sedang sholat Jumat gitu kan. Jadi kalau betul agama Islam, ya alhamdulillah gitu. Tetapi kalau benar-benar Islam harusnya tahu dong aturan agama Islam bahwa memang LGBT itu kan ya dilarang gitu kan. Ini udah terang-terangan banget. Lalu ini pihak aparat desa ya di sana nih gimana gitu. Entah RT, RW-nya, kelurahnya gitu. Ini sudah jelas-jelas memberikan contoh negatif bagi masyarakatnya dan juga generasi muda di sana. Apalagi dia nih bisa dikatakan kaya raya deh. Jadi bisa dikatakan dia seperti meracuni generasi sana. Kalau kamu mau kaya pindah ke Australia ataupun negara mana, tapi asal jadi syaratnya jadi LGBT gitu ya. Aduh, ini jadi pemikiran saya jauh ke sana gitu ya. Nah ini mudah-mudahan ada sebuah tindakan yang lebih ya, agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi ya. Nah Indonesia ini sebetulnya terdiri dari beberapa agama ya, agama Islam, Kristen ya, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Katolik ya. Kalau saya amati dan coba saya cari tahu, dari semua agama itu tidak ada yang melegalkan ya, tidak ada yang melegalkan apalagi memperbolehkan pasangan sejenis ya. Dan semuanya ada sanksi dosa ya. Nah, seperti pernyataan seorang tokoh pendeta ya, ini namanya Mel Atok ya. Saya lihat kayak LGBT aja ya, di beberapa negara barat itu kan sudah legal kampanye legalitas LGBT dan akhirnya mereka menang sehingga legal, maka boleh tuh menikah sejenis. Dan bagi pendeta yang tidak menikahkan orang yang sejenis ini, pendeta itu bisa dipidana karena melanggar hak asasi manusia versi negara-negara barat tersebut. Nah, saya bersyukur di Indonesia nih, saya pribadi loh, saya tidak dengar dari orang ini, saya banyak ngutip orang juga, tapi ini saya punya pandangan pribadi. Saya bersyukur loh Indonesia mayoritas Islam. Saya tidak bisa bayangkan kalau Indonesia juga mayoritas Kristen. Ya, dipenuhi oleh pendeta-pendeta liberal, maka saya yakin mereka akan melegalkan juga seperti beberapa pendeta atau gereja di Australia, Amerika, Eropa yang sudah melakukan pemberkatan sejenis dengan alasan HAM dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah memikirkan Alkitab, mereka hanya pikir HAM, mereka pikir hak asasi manusia bisa menggeser hak Allah. Nah, itu kacau tuh. Makanya bagi saya ya, dalam hal ini loh ya, dalam hal LGBT, andai kata Indonesia bukan Islam, habis, saya yakin habis. Saya yakin LGBT legal. Banyak banget tuh orang yang mengaku beragama Kristen tapi jahatnya minta ampun. Mel Atok ini saya apresiasi ya, ini luar biasa banget, sehingga tidak mungkin terjadi LGBT ini legal di Indonesia, walaupun banyak yang mengkampanyekan hingga seolah memperjuangkan untuk dilegalkan ya. Nah, hal tersebut ini sebetulnya udah gimana ya, sangat meresahkan sekali karena tindakan-tindakan pemerintah yang saya anggap agak kurang ya, dan masih lemah sekali. Sama halnya seperti yang pernah saya ungkap dalam konten saya yang kemarin-kemarin ya, yang terjadi di Monas ya, yang bulan lalu itu ya, yang melakukan kampanye Women March ya, bisa dikatakan kampanye ya, walaupun itu bertajuk memperingati Hari Perempuan Sedunia gitu ya. Tetapi kalau di Indonesia kan unik, ini kan memperingati Hari Perempuan, kenapa banyak diikuti oleh kaum-kaum yang non perempuan gitu. Tetapi mohon maaf ya, perempuan jadi-jadian ya, alias waria gitu kan. Bahkan banyak aksi-aksi teatrikal itu yang justru diikuti oleh para kaum waria gitu. Dan juga laki-laki yang berdandan, berpakaian perempuan, mengorasikan untuk kesetaraan gender ya. Nah ini gimana ya? Ini harus jadi sebuah tindakan bagi aparat ya. Dan kalau sudah diketahui gitu ya, harusnya aparat ambil tindakan ya. Tapi yang terjadi adalah di Indonesia masih lemah untuk masalah undang-undang hukum pidananya mengenai hal tersebut.
belum ada. Ya memang belum ada deh. Ya jadi tolong deh untuk bapak-bapak, ibu-ibu di gedung DPR RI ini untuk mengambil sebuah sikap ya, karena Brunei Darussalam saja bisa ya, dibuatlah undang-undang ini demi keamanan, kenyamanan dan kebaikan ya, pastinya kebaikan ya. Nah, seperti halnya terjadi di beberapa negara ini kan sudah sangat marak sekali ya. Saya nggak mau nanti Indonesia seperti di Thailand ya, ada kuis itu. Yang kuis tersebut saya lupa namanya, tapi pernah ada kuis itu di Indonesia yang untuk ajang pencarian jodoh ya, semacam kuis gitu deh. Nah ini kalau di Thailand ini justru pasangan sejenis ya, yang laki-laki cari pasangannya, jadi pesertanya nih laki-laki semua, yang perempuan juga begitu ya untuk lesbinya gitu. Wow, ini wow banget, artinya itu di negara sana ya sudah dianggap biasa ya, Thailand, karena memang negara sana memang melegalkan ya untuk hal-hal tersebut, karena dunia prostitusi saja di sana dilegalkan ya. Ya tiap negara punya aturan sendiri dan punya cara adat budaya masing-masing, tapi mudah-mudahan di Indonesia yang walaupun suku, ras, agama ini memang ya berbeda-beda tapi tetap satu jua ya. Sama halnya ya saya juga membuat konten ini ya, memang ya saya menerima semua perbedaan, tetapi tidak akan menerima untuk perilakunya ya. Kalau perilakunya yang dalam hal penyimpangan secara seksual ini nggak bisa deh. Jadi orangnya sih oke, perilakunya yang tidak ya. Jadi bukan berarti kami ini membenci ataupun saya membenci orang-orangnya, tapi perilakunya ya. Nah untuk masalah perilaku ini kenapa saya kok agak terlalu over menyikapi pada hal ini ya, karena saya seorang praktisi dalam dunia hipnosis dan hipnoterapi ya. Saya kerap kali menemukan beberapa kasus ya, artinya dalam 1 tahun ini aja deh ada beberapa yang saya menangani faktor-faktor gay dan juga lesbi ya. Yang terjadi adalah mereka menghubungi saya itu karena faktor sudah mendapat sebuah hidayah. Dia merasa ada sesuatu yang tidak baik dalam dirinya, yang aneh lah katakanlah seperti itu, dan pastinya karena kekuatan iman dan niat ya. Akhirnya dengan metode-metode hipnoterapi itu bisa berhasil, dan dari beberapa sudah ada yang menikah ya, alhamdulillah ya, ada yang sudah punya anak juga. Nah ini saya harap untuk orang-orang yang mungkin ya, orang-orang yang dirinya adalah gay, lesbi, biseksual, segala macam ya, LGBT tadi, yang melihat ini ya, mohon maaf saya tidak menyinggung ya, tidak menyinggung, tetapi mungkin ya bagi kalian yang LGBT mungkin menganggapnya adalah sesuatu hal pembenaran ataupun apalah, karena kembali lagi kepada pola pemikiran masing-masing ya. Tetapi bagi pemikiran saya hal-hal ini harusnya nggak bisa dibiarkan ya, karena di zaman medsos sekarang ini kan perkembangan dunia LGBT ini sangat-sangat luas sekali ya di dunia medsos ya. Untuk mencari jodohnya aja udah buka Facebook aja udah bisa mudah gitu ya, apalagi di yang lain-lain gitu kan, udah sangat bebas banget. Nah jadi kalau ada kekuatan niat dan kekuatan iman, insya Allah bisa berubah. Masa sih nggak mau punya pasangan yang normal gitu kan, yang berlawanan jenis gitu kan, berumah tangga yang normal seperti orang-orang lain, dan memiliki keturunan gitu, yang akan melanjutkan regenerasi keturunan kita berikut dan berikutnya, alias membangun sebuah dinasti keturunan ya. Nah untuk para kaum LGBT gimana mau mendapatkan keturunan kalau memang masih kuat kepada pemahamannya seperti itu ya, dan jangan pernah berlindung kepada faktor-faktor HAM gitu ya, karena apa ya, Brunei Darussalam saja ya, Sultan Hasan Bolkiah ini sempat mendapatkan sebuah kecaman ya, hingga akhirnya aset-aset bisnis di US dan di negara lain yang dalam bidang hotel gitu sampai mendapatkan sebuah kecaman dan dilakukan sebuah pemboikotan ya, yang dianggap aturan hukum di Brunei ini
terlalu ekstrim lah dan dianggap sebuah kemunduran. Kok sampai dianggap sebuah kemunduran? Harusnya support yang positif dong. Nah, yang bilang-bilang itu karena faktor-faktor dari golongan-golongan yang dari kalangan aktivis HAM ya, ataupun yang orang yang berdasarkan pemikirannya karena HAM, hak asasi manusia. Jadi tolong deh untuk para yang kepemahaman kepada HAM, memang HAM itu ada baiknya, tetapi untuk kasus seperti ini nggak bisa dikait-kaitkan dengan HAM ya, karena aturan agama ini nggak bisa dikalahkan oleh aturan-aturan ataupun pemahaman HAM ya. Jadi kalau udah aturan agama itu udah mutlak ya, di Islam saja udah sangat kuat sekali, dan itu waduh, sanksinya udah luar biasa banget. Jadi nggak bisa kalah dengan HAM. Tetapi di era modernisasi ini justru HAM ini seolah menjadi sebuah kekuatan dan akhirnya menjadi pedoman bagi para kaum LGBT. Akhirnya banyak kampanye-kampanye LGBT ini yang akhirnya merambah ke segala bidang, seperti yang belum lama ini tentang konser band ya, yang terkenal Coldplay ya, yang pentolannya di band tersebut sering mengkampanyekan dan mengakui dirinya adalah seorang seorang gay katanya ya, yang bukan katanya tapi memang iya faktanya seperti itu ya, yang akhirnya di beberapa negara di saat konsernya sering banget ada atribut-atribut seperti bendera pelangi ya lah segala macam yang berkaitan dengan LGBT ini sering dikampanyekan ya. Mudah-mudahan nanti di Indonesia nggak sampai terjadi ya Coldplay sampai ada hal tersebut, tapi saya rasa nggak mungkin ya, nggak mungkin berani ya. Silakan konser nggak apa-apa dalam dunia musik, tapi hati-hati aja kan, nggak mungkin deh. Nah, selanjutnya ini yang harus menjadi perhatian juga untuk para ya yang dinas pendidikan ya, agar sesuatu hal yang terjadi seperti yang terjadi di Pekanbaru Riau ini agar menjadi sebuah perhatian yang bisa diterapkan di semua sekolah juga, agar pihak-pihak pengajarnya agar lebih bisa mengedukasikan lagi tentang dunia LGBT, karena ini sudah sangat meresahkan, dan agar tidak virus-virus ini tidak semakin banyak menyebar di segala unsur masyarakatnya. Walaupun kalau dunia LGBT ini dalam dunia entertain saja sudah sangat meresahkan, seperti yang pernah saya ungkapkan pada konten-konten sebelumnya ya. Sempat ya di beberapa televisi ini kan banyak menghadirkan tokoh-tokoh LGBT ya, di presenternya ya, pembawa acara nih, bahkan jadi juri acara-acara ajang pencarian bakat lah segala macam, yang justru dari kalangan LGBT ya. Saya nggak perlu sebut nama deh, pasti sudah punya pemikiran ke arah itu ya, karena saya nggak menyerang kepada sesiapapun ya, nggak ada maksud ya. Tetapi laki-laki yang berpakaian perempuan, bahkan bersikap seperti perempuan, padahal ya jelas wujudnya laki-laki berewokan gitu ya, lalu tasnya tas perempuan segala macam, dan ditonton setiap hari ya oleh anak-anak ya, yang ditonton pagi, siang, sore, malam ya tayangan tersebut ya di beberapa stasiun televisi ya. Jadi tanpa sadar hal tersebut akhirnya akan menjadi sebuah kebiasaan masyarakat dan juga anak-anak muda melihat hal tersebut menjadi suatu hal yang biasa ya, padahal itu hal yang sangat-sangat tabu sepatutnya, yang walaupun akhirnya pihak KPI ya, Komisi Penyiaran Indonesia ini akhirnya melarang ya untuk para presenter itu menghadirkan tokoh-tokoh itu ya, dan atau kalaupun masih ada ya pakaiannya, caranya deh nggak boleh menunjukkan hal-hal yang berkaitan dengan LGBT ya. Ya walaupun masih sih, karena orang-orangnya oke di televisinya oke, dia pakai pakaian yang laki-laki ya pakai laki-laki gitu ya, tetapi di akun pribadinya, di IG-nya ya ataupun di mana ya, dia masih menunjukkan ya atribut-atribut kewanitaannya, padahal dirinya kodratnya laki-laki. Nah, jadi kalau balik lagi mengenai kodrat seperti apa yang disampaikan oleh orang-orang yang di DPR RI ya, walaupun entah satu ataupun dua orangnya itu ya, jadi kalau bicara kodratnya di mana gitu kan, udah jelas laki-laki kodratnya.
tapi perilakunya lah bertindak, sikapnya segala macam seperti perempuan. Jadi bingung dah. Ya oke lah kodrat, tapi ya nggak gitu-gitu juga. Harus dikaji lagi, harus dipahami lebih dalam. Masa orang anggota DPR RI, orang-orang yang sekolahnya tinggi, masa cara berpikirnya, ya mohon maaf saya bilang begini, karena ini pernyataan yang saya kutip dari beberapa media ya yang menyatakan hal-hal seperti itu gitu ya. Jadi saya sebagai masyarakat ya resah deh, kenapa pihak DPR RI tidak tegas ya. Jadi kalau saya mencantumkan atau memasukkan unsur yang terjadi di Brunei Darussalam ini, semoga menjadi contoh ya, karena Indonesia pasti bisa, Brunei Darussalam aja bisa. Dengar-dengar juga Turki ya, negara Turki itu kejam juga, artinya dalam arti kejam yang positif gitu ya, untuk aturan untuk para pelaku-pelaku ataupun yang melakukan sebuah penyimpangan seksual seperti LGBT ini tegas juga ya. Nah, jadi Indonesia juga bisa, dan ini untuk pihak-pihak pemerintah daerah juga harus lebih ketat lagi ya, karena terutama untuk di Pulau Bali ya. Kalau Pulau Bali ini kan bisa dikatakan pulau yang sakral ya untuk para penganut agama Hindu ya. Tetapi karena memang itu kawasan wisata ya, dan bisa dikatakan para wisatawan asing ini selalunya kalau ingat Indonesia pasti ingatnya Pulau Bali ya, dan banyak pelancong-pelancong yang akhirnya datang ke sana. Nah, akhirnya banyak unsur-unsur budaya adat luar ini akhirnya masuk ke Bali ya, dan ada beberapa postingan yang pernah saya temui di mana banyak perilaku orang asing justru melakukan sebuah tindakan-tindakan yang saya anggap ini pihak aparatnya kurang peka ya, artinya tidak cepat mengambil tindakan, di mana pasangan LGBT ini pernah diketahui ada yang melakukan perkawinan ya, perkawinan sejenis ya di Pulau Bali loh. Sedangkan di Indonesia, di Bali ini kan udah masuk Indonesia ya, sudah jelas-jelas gimana ya, ya melarang gitu ya. Dan norma-norma masyarakatnya deh, oke lah kalau kita bicara undang-undang hukumnya mungkin belum ada ya, tetapi kalau untuk norma masyarakatnya jelas menolak ya, karena di agama Hindunya saja melarang. Tapi kenapa pihak asing gitu melakukan perkawinan sejenis di Pulau Bali kurang gimana gitu ya, harusnya kan bisa diketahui, karena untuk sebuah prosesi pernikahan tersebut itu kan masyarakat sekitar kan tahu gitu, ataupun yang penyedia tempatnya gitu, ataupun hotel ataupun villa ataupun gimana, tahu harusnya melarang gitu kan. Tapi ya oke lah, itu sudah terjadi. Semoga yang sudah terjadi ini harus menjadi pemahaman dan juga ya contoh yang harus jadi pegangan ya, agar kalau udah terjadi itu lagi cepat ditindak. Karena saya berharap ya aparat hukum ini bertindak ya, saya berharap seperti itu ya. Jadi jangan lagi deh seperti yang belum lama juga seperti kasus Citayam itu kan, Masya Allah ya, sebetulnya positif lah, anak muda sana berkreasi dalam dunia fashion ya, tetapi justru yang masuknya unsur-unsur begitu ya yang akhirnya berdekatan dengan generasi muda ya, para LGBT ini, transgender segala macam ini berdekatan sekali, bahkan terjadi sebuah interaksi bersama generasi-generasi muda. Nah di situ kalau diteruskan makin rusak dan anak-anak muda ya. Paling itu aja. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa sangat-sangat bermanfaat untuk semuanya, dan dalam dunia pendidikan, dunia sosial lainnya segala macam, agar menjadi pemahaman bersama, karena yang sesuatu yang menjadi perilaku penyimpangan dalam hal ini kan banyak kaitannya ya. Tapi saya mengungkapkan masalah faktor LGBT ini, dan efek terburuknya adalah penyebaran virus HIV/AIDS ya, yang terjadi akibat perilaku seks menyimpang yang menjadi sebab utama penyakit HIV/AIDS ini ada ya, agar tidak terjadi banyak di Indonesia, karena kasusnya sudah sangat banyak dan sudah sangat meresahkan. Seperti di Jawa Barat saja, saya sempat melihat postingan dari Dinas Kesehatan juga yang ada
grafiknya ini sangat tinggi ya, dan ini mayoritas terjadi akibat hubungan seksual yang menyimpang, yaitu faktor LGBT ya. Ingat, ini faktor HIV/AIDS aja udah harus menjadi contoh ya. Jadi sebelum terjadi bagi para orang-orang yang saat ini menjadi gay, lesbi ataupun yang lain LGBT tadi ya, tolong deh ingat ya, ingat bahwasanya keimanan itu harus diperkuat. Jadi kalau sudah gimana-gimana, perkuat niat dan carilah orang-orang yang seperti saya yang bergerak dalam bidang terapis, hipnoterapi dan hipnosis, atau di kawasan lain ini di bidang-bidang kesehatan ya, psikiater itu akan membantu ya, orang-orang yang ahli dalam bidang psikologis juga akan membantu untuk bagaimana sih mengarah kepada hal yang positif ya. Dan kalau saya pribadi, untuk yang, kalau saya tinggal di Cirebon, bagi yang mau menemui saya silakan ya, yang memang mau sembuh gitu ya, dan tidak dipungut biaya silakan, asal udah ada kekuatan niat, saya akan bantu ya untuk menjadi baik ya. Ingat, tidak dipungut biaya, silakan hubungi saya ya, dan jangan takut nanti nanti biaya mahal ini. Enggak. Saya juga berpikir saya juga harus mencari sebuah jalan bagaimana mencari pahala kan, dan jadi ya saya mensedekahkan kemampuan saya ya. Insya Allah apa yang saya miliki walaupun belum besar ataupun gimana ya, tapi mudah-mudahan akan membawa manfaat besar bagi banyak orang. Jadi intinya seperti itu saja, dan terus support ya channel saya ini agar lebih berkembang lagi dalam ya dalam dunia edukasi. Paling itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Acep, saya 24 tahun. Saya adalah seorang gay dan HIV positif di Indonesia.